Kenapa? Kenyataan hari ini orang-orang yang hidupnya mungkin menurut kita nyaman, ternyata nggak selalu dia nyaman beneran. Kelihatannya nyaman. Outernya nyaman, Betul. kelihatannya, tapi ternyata belum tentu tuh innernya tenang ya. Beberapa orang yang ketemu dengan saya itu ada orang yang punya jabatan, mohon maaf sampai bintang 1, Mas. Oke. Keluarganya itu ternyata dia hidupnya berantakan, hancur gitu kan ya. Dia nangis-nangis. Pertanyaannya cuma satu, Mas Kis, bagaimana caranya biar saya hidupnya tenang? Padahal punya banyak hal. Banyak hal. Kalau boleh saya garis bawahi tadi yang Mas Kis sampaikan, banyak di antara kita mencari jalan keluar. Betul. Tapi lupa mencari jalan ke dalam. Betul. Padahal kalau memang yang kita cari itu ketenangan sejati, itu adanya di dalam ya Mas? Di dalam. Di dalam adanya. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, the only way out is in, katanya gitu Mas. Betul. Kalaupun kita mau cari jalan keluar, itu mulai dari dalam. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game Podcast. Ini adalah tema besar. Di dalam tema ini kita mengupas tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia yang mampu menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu, agar ujungnya bisa menjadi sosok yang produktif, sekaligus bahagia, damai, tenang jiwanya, insya Allah. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, dalam setiap seri video podcast, kita menghadirkan satu sosok inspiratif, satu guru kehidupan yang sudah mencerahkan banyak orang, dan mudah-mudahan dari obrolan dalam setiap episode, ada inspirasi, ada motivasi, ada hikmah yang menggugah diri kita, bahkan bisa berdampak mengubah kehidupan kita. Dan dalam episode kali ini, dengan siapa kita akan ngobrol? Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang sahabat saya, guru saya banyak banget belajar dari beliau. Teman lama ya, kita punya banyak kenangan indah ya. Kita bareng-bareng di PPA dan di beberapa komunitas sebelumnya. Kita akan berbincang dan ngobrol bareng Mas Kiswoko Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Mas Kis. Masya Allah. Walaupun saya lebih nyaman manggilnya Ustadz Kiswoko, cuma beliau nggak mau dipanggil Ustadz ini. Mas Kis sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Alhamdulillah. Sudah meluangkan waktu nih. Sama-sama Mas Ani. Sebuah kehormatan bisa hadir di Inner Game Podcast nih. Sama sebuah kehormatan juga bisa hadir di sini. Masya Allah. Mas Kis, bangga Mas Kis. Kenalan dulu, ceritain Mas Kis itu sekarang sibuknya apa, lagi ngerjain apa, lagi concern apa belakangan waktu ini. Silakan Mas Kis. Baik teman-teman semua, sahabat Inner Game dimanapun Anda berada. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kiswoko Al-Ghifari. Biasa lebih akrab dipanggil dengan Mas Kis. Oh, itu sapaan akrabnya ya, Mas Kis. Sapaan akrabnya itu Mas Kis, Insya Allah. Alhamdulillah saya salah satu tim trainer di PP Institute. Ya. Jadi setiap pekannya Insya Allah saya ngisi kelas-kelas PPA di seluruh Indonesia. Kemudian selain trainer juga saya menjadi konsultan orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Gitu. Jadi insya Allah orang-orang yang curhat, yang konsultasi, insya Allah banyak orang-orang yang merasakan solusinya, masalahnya selesai dan hatinya tenang. Masya Allah. Gitu. Jadi Mas Kis ini seorang life coach juga, ya beliau konselor juga, seorang trainer juga. Banyak banget yang sudah terbantu nih wasilah Mas Kiswoko. Mas, kita langsung ya Mas ya. Siap. Straight to the point nih. Salah satu alasan kenapa kayaknya Mas Kis perlu hadir di sini, karena dengar-dengar Mas Kis nih mau launching buku baru nih. Ya. Dan bukunya menarik. Judul bukunya Rahasia Hidup Tenang gitu Mas ya. Betul. Nah, ngomongin ketenangan ini kan tema yang gak ada habis-habisnya Mas kita bahas nih Mas. Betul. Itu rezeki yang paling mahal yang sekarang dicari banyak orang Mas. Betul. Ya, orang berbagai macam cara dicoba untuk menemukan ketenangan. Boleh cerita dikit Mas ya tentang buku itu ya? Siap. Nah sekarang pertanyaannya, why? Kenapa Mas Kis kok memilih tema itu dan kenapa tema itu yang diangkat? Ada cerita apa di balik itu? Baik. Silakan Mas Kis. Terima kasih Mas Sony dan kawan-kawan semuanya. Jadi lahirnya buku Rahasia Hidup Tenang ini sebenarnya antara kisah pribadi dan kisah banyak orang yang konsultasi tadi. Jadi orang-orang yang konsultasi ke saya
saya pastikan mengambil beberapa insight dari situ, mengambil pembelajaran dari mereka, dan juga pembelajaran dari kehidupan saya pribadi, kayak gitu. Jadi dari pembelajaran itu ternyata alhamdulillah saya bisa ngambil beberapa intisari. Nah, Mas Kes jadi trainer kita mulai tahun berapa Mas? 2017 saya. 17 mulai ya? Per Januari 2017 saya terjun di trainer. Sebelumnya jadi IO aja lah. Iya, jadi ketemu dengan ribuan orang, disarikan menjadi banyak experience tuh ya. Betul. Jadi lanjut Mas. Jadi gabungan dari kisahnya orang lain dan kisah diri pribadi gitu. Digabungkan, diintisarikan, ternyata ada beberapa hal yang saya tuliskan di buku tersebut. Di antaranya why-nya dulu. Kenapa sih saya ngambil judul Hidup Tenang gitu? Karena ada dua alasan besar Mas Sony. Kenapa orang itu atau kenapa kok kita butuh yang namanya hidup tenang. Yang pertama itu adalah semua orang pasti butuh yaitu ketenangan hidup. Itu pasti. Kenapa? Kenyataan hari ini orang-orang yang hidupnya mungkin menurut kita nyaman, ternyata nggak selalu dia nyaman beneran. Kelihatannya nyaman. Outernya nyaman. Betul. Kelihatannya. Tapi ternyata belum tentu tuh innernya tenang. Beberapa orang yang ketemu dengan saya itu ada orang yang punya jabatan, mohon maaf sampai bintang 1 Mas. Keluarganya itu ternyata dia hidupnya berantakan, hancur gitu kan ya. Dia nangis-nangis, pertanyaannya cuma satu, Mas Kis bagaimana caranya biar saya hidupnya tenang? Padahal punya banyak hal. Itu kemudian ada orang yang kaya raya Mas. Jadi ada orang, saya datang ke rumahnya punya mobil, punya aset, anak-anak yang sehat, semuanya sehat. Dan itu kehidupan yang diinginkan banyak orang. Betul. Dan akhirnya dia datang ke saya nangis-nangis, cuman nanya, Mas saya pengen hidupnya tenang Mas. Gitu. Akhirnya saya coaching, saya kasih penguatan, pemahaman dan sebagainya. Dan dia akhirnya bisa ngomong ke saya, Mas, alhamdulillah Mas, saya bisa merasakan ketenangan dan inilah yang saya cari selama ini. Jadi yang dia cari selama ini, harta, kedudukan, jabatan, bahkan orang-orang yang viral sekalipun, dia mengatakan saya nggak nyaman di sana. Saya kurang tenang Mas hidup. Dan dia udah dapat semua itu padahal semuanya padahal. Tapi dia tidak merasakan ketenangannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari orang-orang tersebut, ternyata hampir semua orang, semua kalangan lah, semua kalangan itu pengen hidupnya tenang Mas. Gitu. Itu yang pertama. Dan memang buku yang antum tulis ini berarti kumpulan dari sekian banyak pengalaman antum ketemu orang. Betul. Oh itu mahal banget tuh. Pelajaran paling mahal itu kan belajar dari pengalaman orang. Yang kadang-kadang kita nggak perlu ngalamin. Nah, semoga dari pengalaman itu kita menemukan kesadaran gitu Mas ya. Semua orang kepengen tenang. Yes, exactly. Apalagi Mas Kis? Nah yang kedua nih Mas Sony, bahwa hampir semua orang dipastikan ya, itu pasti pengen kembali kepada Allah dalam kondisi tenang. Ya, kalau di ayatnya Quran surat Al-Fajr. Iya betul. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puncak pencarian seseorang itu adalah ketenangan hatinya, ketenangan hidupnya. Bukan hanya tenang di dalam dunia saja kita hari ini, tapi tenang ketika kembali kepada Allah. Masya Allah. Jadi salah satu panggilan kan banyak ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhattaqullah, dan semuanya itu banyak. Salah satu yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang tenang. Nah inilah alasan kuat kenapa kita harus punya ketenangan dalam hidup, yaitu ketika kembali kepada Allah, itu pun semua orang pasti pengen dalam kondisi yang tenang. Karena ketika orang kembali dalam keadaan tenang, Allah yang nyuruh untuk masuk surga. Kan semua orang berlomba-lomba untuk minta masuk surga. Ini disuruh sama Allah untuk masuk surga. Jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh sama Allah untuk masuk surga. Silakan kamu masuk ke surgaku. Buat orang-orang yang tenang. Nah, yang jadi pertanyaan kan, bagaimana biar saya bisa hidupnya tenang kan kayak gitu. Maka dua alasan inilah yang melatar belakangi kenapa sih kita harus hidup tenang. Jadi yang pertama adalah hidup tenang itu adalah sebuah kebutuhan. Itu yang paling kita cari. Betul, itu yang kita cari. Yang kedua itu adalah puncak dari pencapaian kita adalah
hidup tenang. Setuju Mas Kis. Saya pun kalau ditanya, Mas Sony apa ultimate goals, ultimate dreams ya, puncak cita-cita hidup Mas Sony, saya akan jawab tadi tuh Mas Kis ya. Saya pengen banget nanti pada akhir fase hidup saya, Allah tuh manggil kita ya Mas dengan panggilan tadi itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Aduh itu indah banget. Dan kata para ulama, sebetulnya kan bagaimana cara kita mati itu bisa terlihat dari bagaimana cara kita hidup ya Mas ya. Betul. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, maka kita isi dengan kebaikan. Betul. Orang-orang yang hidupnya diisi dengan keburukan, naudzubillah gitu kan, kalau nggak keburu tobat bisa berakhir dengan keburukan. Artinya kalau kita pengen wafat dalam keadaan tenang, berarti kita juga perlu membangun batin jiwa, ngejalanin hidup dengan tenang gitu ya Mas ya. Betul banget. Nah, itu ini makanya penting nih bahasan kita. Gitu ya Mas ya. Betul, makanya apa ya namanya, seseorang itu banyak mencari ketenangan itu di luar Mas. Mencari ketenangan di luar. Di luar. Oke. Sementara padahal Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa ada cara agar kita tenang. Tapi herannya orang itu mencari ketenangan itu dengan hal-hal yang sementara. Iya. Misalnya ya ke puncak atau ke tempat-tempat hiburan, jalan-jalan kayak walaupun gitu. itu nggak salah ya Mas. Nggak salah, itu benar. Tapi jangan sampai diniatkan untuk mencari ketenangan. Kenapa? Mencari ketenangan seperti itu sementara. Nanti kalau sudah pulang, sudah balik, itu biasanya ribet lagi. Akarnya nggak dapat kayak gitu. Termasuk mohon maaf kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan dengan misalnya larinya ke rokok misalnya, atau mengkonsumsi sesuatu yang bikin dia tenang misalnya, obat-obatan, minuman. Itu sementara. Iya. Sementara setelah itunya selesai, ya obat-obat yang dia konsumsi selesai, dijamin dia akan gelisah lagi. Iya. Kayak gitu. Dan tadi benar bahwa ujungnya kita itu nanti adalah dilihat ketika kita kembali ke Allah, gitu. Makanya jangan sampai kehidupan kita diisi dengan tadi itu hal-hal yang negatif. Iya. Kalau boleh saya garis bawahi tadi yang Mas Ki sampaikan, banyak di antara kita mencari jalan keluar. Betul. Tapi lupa mencari jalan ke dalam. Betul. Padahal kalau memang yang kita cari itu ketenangan sejati, itu adanya di dalam ya Mas ya? Di dalam adanya. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, the only way out is in, katanya gitu Mas. Betul. Kalaupun kita mau cari jalan keluar, itu mulai dari dalam. Betul. Gitu Mas ya? Betul. Dan begitu pula dalam konteks menemukan ketenangan. Oke Mas Kis. Insyaallah. Kalau gitu, bagaimana Mas Kis mendefinisikan ketenangan? Tadi why-nya sudah, sekarang what nih. Ketenangan tuh apa sih Mas? Apa yang dimaksud dengan hidup yang tenang, jiwa yang tenang? Bagaimana Mas Kis menggambarkan hal itu? Jadi gini ya Mas, banyak orang yang terlihat tenang tapi ternyata dia sedang dipaksakan tenang. Gitu ya. Kelihatannya tenang, padahal dipaksa-paksa buat tenang. Untuk tenang gitu. Iya. Nah, ketika kita praktek ya, karena di buku tersebut banyak yang saya sarankan di situ untuk dipraktekkan, dan ketika dia praktek itu, insya Allah tenangnya itu bener-bener tenang dari dalam. Oh ini menarik nih. Jadi bukunya bukan cuma teori, tapi ada langkah-langkah praktis. Betul. Ya Mas. Ada latihan-latihannya. Ada latihannya, ada how to-nya gitu loh. Bagaimana caranya biar kita bisa mencapai titik tenang tersebut. Bahkan ujungnya kita kembali dalam keadaan tenang. Gitu. Makanya tenang yang seperti apa itu kan. Jadi tenang di sini adalah kondisi di mana baik secara fisik ya ataupun secara hati dia nyaman menjalani kehidupan ini. Kayak gitu. Tidak meskipun dia sedang ada gangguan di luar, entah permasalahan kehidupan gitu kan ya. Entah apapun itu yang ada di dalam luar. Yang apapun itu yang di luar kita. Yang mungkin membuat kita nggak bisa tenang. Iya. Tapi hati kita tetap tenang menjalani kehidupan itu. Jadi kondisi emosional, kondisi seseorang yang bisa merespon kondisi apapun yang dia tetap tenang. Ajak gitu Mas. Dan ini inner game banget. Memang dalam beberapa riset pun sebetulnya Mas, kondisi eksternal itu hanya berpengaruh maksimal 10%. Betul. Porsi terbesar itu ada di internal state of mind. Setuju. Bagaimana kita inner game memainkan ruang batin kita, gitu Mas ya. Betul. Artinya mau sekeos apapun keadaan di luar kita, kadang-kadang kita suka menyandarkan ketenangan itu pada sesuatu yang di luar. Betul. Tergantung saldo saya lagi berapa nih, tergantung suami istri lagi enak nggak nih, anak lagi nurut nggak nih, Betul. kondisi politik, kondisi negara. Padahal
Kata para pakar, Mas Kis, betul yang tadi kamu sampaikan. Faktor eksternal itu hanya 10% maksimal berdampak. Betul. Dan porsi terbesar ada di dalam. Bagaimana kita bisa mengolah, memainkan ruang batin kita untuk merespon semua itu dengan nyaman, gitu Mas ya? Betul. Apalagi Setuju banget Mas. Jadi kondisi di luar kita itu adalah di luar kendali kita. Oke. Sedangkan yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Iya. Jadi termasuk kondisi mungkin rumah tangga kita, orang-orang yang kita sayangi gitu kan ya. Atau di kantor atau dimanapun yang itu adalah di luar kita tidak bisa memaksa Mas. Iya. Nabi aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Betul. Apalagi kita. Makanya di buku tersebut saya tulis gini, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu-satunya orang yang kita bisa paksa adalah diri kita sendiri. Nah ini penting nih Mas. Banyak orang yang maunya maksa Mas Is. Nah itu dia. Kamu harus seperti yang aku mau. Gitu. Padahal kita nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Nah, di situ saya jelaskan bahwa kita tidak bisa memaksa. Even itu adalah orang terdekat kita. Kita pengen anak kita seperti ini, idealnya seperti itu, tapi tidak bisa. Maka yang harus kita paksa adalah diri kita sendiri. Mulai dari kita sendiri. Maka di buku tersebut saya arahkan teman-teman untuk melihat ke dalam, bercermin pada diri kita sendiri, mulailah dari kita sendiri. Maka insya Allah di luaran itu nanti efek Allah yang akan merubah mereka. Iya. Kayak gitu. Ada sebuah kalimat Mas dalam bahasa Inggris. The more you focus on you, the greater your impact on others, for others. Jadi semakin kita fokus mengubah diri, ibda binafsik ya Mas ya. Karena ini yang bisa kita paksa, ya kan? Kita mensolehkan diri, kita menempa diri kita untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nanti baru dari situ efeknya kelihatan pada orang di sekitar kita. Betul. Tapi banyak orang yang memaksa sekitarnya berubah, dia melupakan dirinya untuk berubah. Gitu Mas ya? Iya. Itu kesalahan banyak tuh. Banyak orang yang memaksa orang lain, sedangkan tugas kita bukan di sana. Tugas kita adalah memperbaiki diri kita sendiri. Bahkan satu di situ saya tuliskan bahwa teladan itu penting banget. Yes, modeling gitu loh. Mencontohkan itu sangat penting sekali, termasuk kepada orang-orang terdekat kita. Gitu. Kadang-kadang kita suka ngomong, kenapa ya Ustadz, kenapa ya Coach, saya udah nasehatin banyak tapi aku nggak didengar. Boleh jadi contohnya yang kurang. Betul. Modelnya yang kurang. Betul. Pernah nggak sih Mas Kis di sesi konseling, di sesi konsultasi gitu, sering dapat pertanyaan, Mas Kis gimana supaya suami saya berubah? Gimana supaya anak saya berubah? Sering nggak Mas dapat kayak gitu? Itu hampir 99% bertanya kayak gitu. Gimana jawabannya Mas? Kalau antum ditanya kayak gitu gimana jawabannya? Iya, jadi ketika banyak orang yang konsultasi ke saya masalah orang lain ya, entah pasangan, entah anak gitu kan ya. Pasti saya bilang coba lihat dulu diri Anda dulu. Jangan fokus kepada orang lain gitu loh. Termasuk saya ada waktu itu klien dari Bekasi datang ke Jakarta, dia bilang, Mas, saya bermasalah dengan anak saya. Jadi anaknya nggak deket dengan dia, anaknya udah usia SMA, dia tidak deket. Nah ternyata saya ulik terus semuanya. Tidak deket maksudnya hubungan emosi ya? Iya, anaknya sampai mohon maaf dia kena pergaulan yang kurang baik. Kemudian si bapak ini kan akhirnya bingung kan, pusing dan sebagainya. Dia nemuin saya, dia tanya, Mas saya harus bagaimana? Gitu. Kita uliklah semuanya. Ternyata satu tadi teladan dia udah lakukan Mas. Ternyata ada salah satu lagi. Dia sudah berusaha mencontohkan yang baik. Sudah. Gimana missnya? Nah missnya ternyata saya juga tulis buku itu. Ternyata sumber dari berantakan hidupnya seseorang itu salah satunya adalah harta haram Mas. Jadi ada seorang ayah yang punya kualitas hubungan kurang baik dengan anaknya. Betul. Dia merasa sudah memberikan contoh yang baik, sudah jadi teladan yang baik. Tapi kenapa kok begini? Ternyata setelah usut punya usut, ada bab harta haram di situ. Betul, ada harta haram yang masuk ke rumah. Ini jarang dibahas nih. Nah, makanya di sini di buku tersebut saya bahas bahwa hati-hati dengan harta haram yang masuk ke rumah kita. Itu bisa merusak semuanya. Rusak hubungan rumah tangga, termasuk rusak tadi. Ketenangan hati itu nggak bisa tenang. Ada hal-hal yang salah di dalam diri kita, itu bisa merusak ketenangan hati kita. Makanya saya akhirnya ulik di situ. Masalahnya satu, yaitu apa? Harta haram. Perbaiki di situ. Artinya balik lagi ke diri kita. Kita memperbaiki diri kita lagi-lagi, bukan memperbaiki anak kita. Kita fokus kepada pertobatan pada diri kita. Akhirnya saya kasih penguatan-penguatan, pemahaman-pemahaman, dan akhirnya dia Mas, bismillah insya Allah itu deh sumber masalah. Jadi di trackingnya sampai situ tuh Mas?
sampai sumbernya. Betul. Jangan-jangan kita ngasih makan anak-anak kita, naudzubillah ya, dengan yang syubhat bahkan yang haram. Betul. Itu berdampak pada banyak hal. Betul. Karena segala sesuatu ya Mas ya, itu adalah kesalahan diri kita. Iya. Segala permasalahan kehidupan yang hadir dalam kehidupan kita itu semua adalah sumbernya salah kita. Iya. Yang jadi pertanyaan, apa salah kita? Nah itu kan banyak banget tuh. Nah itu yang saya tracking ke belakang Mas. Oke. Ya, jadi jangan sampai ada yang miss, kemudian kita menuntut orang lain berubah. Iya. Kayak gitu. Makanya kita, ayo, kita salahnya apa? Kita perbaiki di situ. Insya Allah deh. Adapun anak kita, pasangan kita, kesolehan mereka semua, insya Allah Allah yang perbaiki. Iya. Artinya Mas, ini diperlukan keberanian untuk mau mengaku. Betul. Betul Mas ya. Betul. Karena beberapa orang itu suka nyalahin pihak lain. Pokoknya semua di luar dirinya. Betul. Semua orang salah kecuali saya. Nah itu Gitu kan. Dia punya victim mentality. Masya Allah. Playing victim. Kalau yang tadi Mas Ki sampaikan, justru perubahan hidup itu terjadi, termasuk ketenangan itu bisa kita temukan saat kita mau mulai bercermin, berkaca, mengakui. Betul. Tapi kan nggak mudah Mas bikin orang mau ngaku. Gimana Nggak pengalaman mudah. antum dalam sesi konsultasi mungkin? Gak mudah ya. Jadi memang banyak orang yang untuk pengakuan dosa ini, saya sarankan sih bangun tengah malam Mas. Jadi tidak di depan saya. Riadohnya tuh ya? Ya rialdonya silakan. Bukan ngaku di depan Mas Ki ya? Bukan. Itu urusan dia dengan Allah gitu Iya, kan iya, ya. iya. Pengakuan dosa Anda kepada Allah silakan. Tapi saya kasih tulisan akui dosa-dosa. Di buku Iya. tersebut juga saya tuliskan bahwa salah satu agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang tenang itu adalah bangun malam kemudian ngaku dosa. Iya. Ngaku salah, sujud di situ, nangis di situ, minta ampun sama Allah. Iya, Gitu. iya. Karena ada salah satu klien itu dia punya masalah yang saya nggak bisa Mas nyelesain karena itu udah urusannya dengan hukum tuh, Oke. dengan kepolisian. Saya nggak bisa. Akhirnya saya sarankan gini, coba deh Mbak, nanti malam bangun, sujud, nangis, minta ampun, ngaku salah ke Allah. Apa yang terjadi Mas? Keesokan harinya masalahnya beres Mas. Masya Allah. Dan seminggu 2 minggu berikutnya ketemu saya di Jakarta, dia bilang karena dia seneng banget, Mas saya pengen ketemu Mas gitu kan. Ketemulah ngobrol sama saya, ternyata masalahnya beres. Bayangin, dia memperbaiki hubungan dengan Allah. Sujud, nangis, minta ampun sama Allah. Masalah yang kayaknya mustahil dia bereskan, Allah bereskan. Iya, iya. Gitu. Jadi yang tadi Nabi ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli haznin farahan. Betul. Kalau kita mau beristighfar kepada Allah gitu ya, ngaku dosa, itu Allah ganti kesedihan jadi kebahagiaan. Betul. Bahkan Allah buka jalan-jalan keluar. Betul. Bahkan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak diduga gitu. Betul. Oh itu Betul. antum melihat nyata di situ ya dalam Betul. kehidupan ya. Betul. Makanya buku ini nih sebenarnya kalau boleh saya bilang ya Mas ya, saya tidak menyertakan penelitian-penelitian secara ilmiah di situ. Tapi saya menyajikan itu by apa yang ada di depan kita. Jadi ibarat kata orang-orang yang datang ini adalah orang yang sedang bermasalah. Iya. Kemudian saya kasih beberapa pemahaman, penguatan dan kemudian dia jalankan. Iya. Masya Allah hasilnya dia hidupnya tenang. Iya, iya. Masalahnya beres kayak gitu. Jadi Masya Allah. Jadi yang sangat dekat dengan keseharian. Betul. Iya, Betul, iya. betul. Nggak terlalu banyak teori, Betul. tapi betul-betul aplikasi nyata dalam Betul. kehidupan sehari-hari gitu ya. Betul. Yang suka hal-hal praktis nih mesti baca bukunya Mas Kis nih. Insya Allah. Iya. Jadi inget juga tuh ayat dalam Quran tuh, masalah satu ayat kesukaan saya tuh, Quran surat Nuh ya kalau nggak salah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan gitu Mas ya. Betul. Dikasih jalan keluar, bahkan harta, anak. Jadi itu ini udah langsung masuk ke how to berarti nih Mas. Iya. How to tuh. Mengakuin dosa gitu ya, ngaku salah, dan itu ngebawa kita pada ketenangan. Betul. Oke, apa aja Mas? Nih kalau dibahas semua tentu nggak cukup ya waktu kita ya. Betul. Paling tidak sekilas nih Mas. Bagaimana nih Mas caranya? Ya, supaya teman-teman yang nonton juga paling tidak dapat beberapa pegangan, beberapa panduan secara gambaran besar. How? Bagaimana nih Mas Kis? Langkah-langkah kita untuk mulai melangkah berjalan untuk menemukan ketenangan. Insya Allah. Baik. Jadi teman-teman semuanya bahwa ketika Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, tentu itu adalah hal yang wajib kita percayai dan pasti akan terjadi. Ya, kalau kita beriman. Ya. Syaratnya kita harus iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran. Ketika Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran itu berarti artinya pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah,
Yang saya bahas di buku tersebut sebenarnya kuncinya satu. Tadi kalau why-nya itu ada di Quran surat Fajr, Al-Fajr, sedangkan how to-nya itu sebenarnya ada di Quran surat Al-Arad, Quran surat yang ke-13, ayat yang ke-28. Oh, yang mana tuh, Mas? Bahwa ketika caranya bagaimana kita hidupnya tenang, hidupnya tentram, itu adalah dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, itu artinya hal yang pasti benar. Berarti kunci bagaimana agar kita bisa merasakan ketenangan adalah dengan berzikir. Cuman berzikir yang seperti apa nih, Mas? Nah, kan gitu. Kan ada orang yang ada orang yang cuman subhanallah kan kayak gitu. Nah, diawali di situ dengan kata-kata iman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka saya mengambil di sini konsepnya adalah iman, Mas. Oke. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi iman dulu tuh. Iman dulu. Karena memang kata para ulama juga ya, Mas Kis, zikir itu ada beberapa level ya. Betul. Ada yang cuma lisan saja, ada yang disertai kesadaran pikiran, ada yang betul-betul dijiwai dengan hati. Betul. Nah, itu gimana tuh, Mas? Nah, jadi saya membedahnya di buku tersebut itu adalah yang pertama harus pakai iman. Yes. Nah, iman itu artinya keyakinan bulat. Dan bukan cuma yakin saja, tapi harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, ya kan, dengan perbuatan. Iya, dibuktikan dengan perbuatan. Betul. Saya konsepnya dengan iman, Mas. Yaitu apa? Yang pertama adalah tentang pemahaman. Pemahaman itu kan berarti tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Dan ada beberapa pemahaman-pemahaman yang saya tuliskan di situ, diantaranya adalah kita harus yakin bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah. Itu dulu untuk memahamkan kita. Termasuk apapun yang terjadi udah Allah skenariokan, gitu kan. Ada beberapa pemahaman. Dibangun dulu pemahamannya. Termasuk saya ketika menyelesaikan masalah seseorang itu, saya akan bangun pemahaman itu dulu. Gitu. Pahamkan dulu. Nggak serta-merta yakini. Enggak. Dibangun dulu pemahamannya supaya yakin. Nah gitu. Dia dipahamkan dulu tentang kehidupan itu. Sudah, habis kita paham tentang beberapa hal tentang kehidupan itu, maka yang kedua adalah ada amal soleh, Mas. Nah, inilah perbuatan. Iman itu harus ada perbuatan. Ada perbuatan yang harus, oke, saya udah yakin, tapi harus apa? Yang harus Anda lakukan. Artinya kalau boleh dirangkum, kunci ketenangan itu amanu wa amilus soleh. Betul. Antara iman, amal soleh nggak bisa kepisah di sini. Maka harus ada amal soleh harus dilakukan. Apa amal solehnya? Nah, ini umum-umum aja. Kayak perbaiki sholatnya, perbaiki itu amal soleh. Basic itu. Tapi Masya Allah ketika dia perbaiki itu semua, pelan-pelan Allah akan bereskan masalah dan Allah akan tenangkan hatinya. Karena itu janji Allah. Nah, kemudian setelah itu amal soleh apa? Inilah zikir di sini masuk. Zikir itu di Quran ada 4. Ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu adalah zikir. Bagian dari zikir. Maka tadi yang saya bilang, ada orang yang punya masalah berat, saya paksa untuk sholat. Kadang-kadang perlu dipaksa dulu ya? Dipaksa sholat. Artinya antum juga banyak menemukan kadang-kadang masalah itu hadir karena sholatnya berantakan. Betul. Makanya saya boleh bilang ya, Mas ya, kalau Anda semua lagi berantakan hidupnya, maka nggak usah sibuk nyari solusi kemana-mana. Coba dulu perbaiki sholatnya. Terutama yang saya tekankan di situ adalah sholat subuhnya, Mas. Oke. Kenapa? Karena subuh itu, Mas, itu penentu banget. Di awal itu, pembuka semuanya itu di subuh. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa berantakan hidupnya, dicoba deh perbaiki subuhnya dulu. Dari subuhnya diperbaiki, dari bangun sebelum subuh latihannya kayak gitu. Dan saya tuliskan juga di buku tersebut, rangkaiannya itu bangun sebelum subuh. Terus gitu sampai habis subuh jangan tidur lagi. Saya tekankan di situ. Nah, itu bagian dari sholat. Mulai dari situ. Sholat dulu. Yang kedua adalah baca Quran. Zikir itu baca Quran adalah zikir. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa berat banget hidupnya, dipaksa untuk baca Quran. Karena Quran itu syifa'ul lima fis sudur, penyembuh apa-apa yang ada dalam dada. Kalau kita pengen dada lapang, hati tenang, tapi kita jauh dari Quran, agak susah ya, Mas. Betul. Nah, yang ketiga, bagian zikir itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di Quran dijelaskan bahwa dalam kondisi apapun jangan lepas, ya kan? Dalam berdiri, duduk, berbaring, tetap subhanallah, alhamdulillah, itu jangan sampai putus. Kemudian yang keempat, zikir itu adalah doa.
Nah ini yang jangan sampai putus di sini nih. Yes. Doa mungkin simple teman-teman semuanya ya. Tapi dengan doa Allah bisa mengubah takdir hidup kita. Dan Allah seneng kalau hambanya banyak minta ya Mas. Betul. Tanda bahwa kita butuh. Nah itu makanya 4 inilah yang saya tekankan kepada teman-teman yang mau praktek untuk mencari ketenangan kehidupan dia. Bahkan bonusnya adalah masalahnya selesai. Gitu. Bonus itu bonus. Masalahnya selesai itu bonus. Kenapa antum sebut itu sebagai bonus? Karena bukan itu tujuan saya menuliskan buku itu. Bukan untuk masalah selesai. Bukan. Itu hanya bonus. Bonus. Apa tujuannya Mas? Tujuan saya menuliskan buku itu nanti ada di babnya adalah keajaiban yang sesungguhnya. Oke. Jadi keajaiban sesungguhnya itu adalah ketika dia bisa menikmati 4 ini. Oke. Ketika teman-teman sudah bisa menikmati 4 hal ini, sholatnya sudah bisa nikmat, nggak buru-buru. Yes. Kemudian sujudnya sudah bisa tumakninah, kemudian baca Quran sudah bisa tenang, bisa ngerasa getaran hatinya. Justru di situ, itulah tujuan saya nulis buku itu. Itulah keajaiban yang sesungguhnya. Itulah keajaiban sesungguhnya. Dan ketenangan Allah akan hadirkan. Kenapa? Janji Allah di Quran tadi. Meskipun masalahnya belum selesai. Meskipun masalah belum selesai. Keinginannya belum tercapai. Makanya masalah belum selesai ya. Ini kan praktek sendiri kan Mas ya. Iya. Ketika kita menjalani kehidupan, banyak masalah. Iya. Banyak problem dalam kehidupan, tapi ketika kita bisa nikmat bangun malam, kita bisa nikmat baca Quran, buat saya enough. Iya. Gitu, buat saya cukup. Kenapa? Karena puncak kenikmatan kita itu adalah ketika kita bisa menangis sujud, ketika kita bisa baca Quran nikmat. Kemarin ada yang cerita ke saya Mas, dia lagi kepentok banget masalahnya, kemudian saya iseng aja bilang gini, coba husnuzon sama Allah, saya bilang kayak gitu. Apapun yang terjadi, coba deh husnuzon sama Allah, baik sangka. Melatih pikiran, melatih perasaan supaya bisa berbaik sangka kepada Allah. Betul. Inner game ini. Nah, kemudian yang dia lakukan apa? Dia langsung tadi pemahaman tadi tuh, iya ya ternyata Allah kasih jalan kayak gini tuh, Allah sayang bla 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 gitu. Dan ujungnya ini yang mau saya sampaikan, sholat maghrib. Dia bilang, sholat maghrib. Dia sujud nangis sejadi-jadinya. Dia langsung testimoni ke saya, Mas, inilah sholat maghrib seumur hidup saya yang saya bisa nikmatin, Mas. Jadi ya Allah, ternyata puncak kenikmatan seseorang, level keimanan seseorang adalah ketika dia bisa menikmati ibadah dia. Iya. Jadi ingat Mas, kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, bahwa boleh jadi justru momentum terbaik dalam hidup kita itu di saat kita lagi jatuh, di saat kita lagi terpuruk ya Mas, di saat kita lagi gelap, tapi di saat itu kita bisa menikmati sujud kita, menikmati doa kita. Yang kadang-kadang ketika masalah kita udah beres, rasa itu hilang lagi tuh Mas. Betul. Nah kemudian saya bungkus satu lagi Mas. Tadi satu pemahaman, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga ini saya bungkus. Apa tuh? Yaitu kesadaran. Oke. Jadi banyak orang yang terpaksa di sini. Oke, sebentar kita wrapping ya. Pertama mulai dari iman dulu. Dari iman, keyakinan gitu ya. Dibangun pemahamannya. Betul. Amal soleh tadi. Amal soleh, dengan berbagai macam perbuatan basic yang perlu kita perbaiki. Lalu bungkus dengan kesadaran. Gimana tuh maksudnya? Jadi banyak orang yang dia itu melakukan tadi amal soleh. Dia itu cuman mengejar sesuatu yang diinginkan, impikan. Saya melakukan ini sekian hari, sekian bulan. Meskipun pada awalnya nggak masalah. Nggak masalah. Itu untuk level awal nggak masalah. Saya sholat duha supaya ini tercapai. Nggak apa-apa. Itu saya sampaikan nggak apa-apa. Tapi saya bilang naik level. Kita harus naik level. Nah setelah baca itu, saya bilang di situ kalau bisa naik level. Jadi bukan lagi kita mencari itu, tapi kita naik level, yaitu apa? Kita melakukan itu semua dengan sebuah kesadaran diri bahwa yang kita cari di sini adalah ridha Allah, bahwa kita mencari penutup kehidupan kita adalah menjadi orang-orang yang tenang tadi. Iya. Terkadang begitu sampai fase itu malah Allah buka tuh Mas banyak jalan. Betul. Insya Allah. Justru malah kita bisa menikmati prosesnya dibandingkan hasilnya. Makanya dengan sadar itu dia bisa menikmati Mas. Akhirnya ketika ini Masya Allah banget ya. Ketika teman-teman nanti praktek ya dari buku-buku dari praktekan-praktekan yang ada di buku itu, teman-teman jalan dari rumah ke masjid itu bisa nangis Mas. Kenapa? Karena dengan penuh penjiwaan, sadar bahwa setiap langkah ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Gugurin dosa. Ya Allah. Cuma jalan dari rumah ke masjid bisa nangis Mas. Nyemplungin infak ya Allah. Jadi hal-hal tadi amal soleh itu hal basic.
Tapi ketika dibungkus dengan sebuah kesadaran, dengan keimanan, pemahaman, wah udah beda di situ. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang yang sering kita lupakan justru hal-hal basic, Mas. Betul. Kita ngomong suka yang tinggi-tinggi, suka yang jauh-jauh, tapi hal mendasar kita lupakan. Betul. Dan seringkali itu tuh yang menjadi sumber kemelut hidup. Ya, hal-hal yang kita remehkan, hal-hal yang kita anggap kecil. Karena kan orang itu kepeleset bukan karena batu besar, Mas. Kerikil orang itu kepeleset karena kerikil. Betul. Yang itu kita anggap sepele kerikil itu. Betul. Padahal itu bisa mencelakakan. Jadi Masya Allah. Di buku ini Mas Kis berusaha menghadirkan tadi ya beberapa prinsip penting, beberapa kaidah, hal-hal yang mendasar. Ya, ada inner game juga di situ. Berbaik sangka kepada Allah, bangun pemahaman, bangun keyakinan, ya kan? Betul. Memperbaiki amal soleh, dan tadi dibungkus dengan kesadaran. Itu sebuah proses untuk menemukan ketenangan. Masya Allah. Itu ya Mas Kis. Masya Allah. Barakallah Mas Kis. Terima Sukses kasih. terus buat bukunya. Mudah-mudahan doa ridho dari guru nih ya kan. Itu yang paling penting ya kan, bahwa buku ini saya nulis juga di situ bahwa teman-teman jangan berekspektasi dengan buku ini karena buku ini tidak bisa menjamin Anda bisa hidup tenang. Tapi ketenangan itu Allah yang akan hadirkan. Sedangkan buku itu hanyalah wasilah aja. Apalagi saya gitu loh. Saya hanya menjadi orang yang menjadi jembatan. Maka saya hanya berharap dari buku itu adalah amal jariah, Mas. Amin. Amal jariah buat saya, buat guru-guru saya, buat orang semua yang terlibat di situ adalah ketika nanti pulang dalam keadaan tenang dan kemudian ketika kembali ke Allah kita akan ketemu dengan amalan-amalan kita insyaallah. Amin, Masya Allah. Dan memang hari ini Mas, umat itu kan banyak ya Mas ya. Betul. Besar banget, butuh banyak ditemenin. Betul. Ya. Butuh banyak life coach, butuh banyak sang pencerah. Mudah-mudahan juga Mas Kis makin luas nih manfaat. Amin insyaallah. Makin banyak yang bisa ditemenin Mas Kis. Amin. Ya, karena ada beberapa yang mungkin bisa dijangkau oleh ustadz-ustadz besar gitu ya. Tapi ada yang nggak terjangkau tuh. Kan saya belakangan ini sedang banyak merenung. Memang perlu sebanyak mungkin Mas Kis ya. Perlu sebanyak mungkin buku-buku ya untuk menjangkau segmen yang mungkin belum terjangkau. Jadi Mas Kis sukses terus, doa yang tulus, semoga barokah. Amin. Dan kira-kira apa nih Mas Kis, ada dalam waktu dekat ini ada rencana apa setelah buku ini terbit, atau ada project yang sedang jadi concern Mas Kis belakangan ini? Ya, jadi rencana saya output dari setelah launching buku ini adalah saya pengen menyebarkan sebanyak mungkin virus-virus kebaikan ini dengan bedah buku nantinya ke seluruh Indonesia. Jadi sebisa mungkin saya pengen banget banyak orang yang dapat buku ini. Kayak gitu. Jadi jangka pendeknya adalah saya pengen ada bedah buku di seluruh Indonesia. Jangka panjangnya teman-teman bisa praktek apa yang sudah ada di dalam buku tersebut. Oke, Masya Allah. Nanti buat teman-teman yang mau mendapatkan buku Mas Kis, insya Allah ada di link deskripsi ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Kis. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan judul yang berbeda. Amin. Masih banyak ilmu Mas Kis yang bisa kita gali nih insya Allah teman-teman ya. Semoga Allah berikan rezeki, waktu, dan kesempatan. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah nyimak. Mudah-mudahan dari obrolan ringan ini ada inspirasi yang menggugah diri dan bahkan bisa berimpact mengubah kehidupan. Tetap di Inner Game Podcast bersama pemateri yang lain nanti dengan judul yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.